Oh, suara saya terdengar semua. Oke. Oke, selanjutnya silakan buat kalian kalau misalkan harapannya semuanya sudah baca semua ya. Oke, hari ini bahasan kita tentang supply chain management. Objektif di sini ya itu manajemen aktivitas di sepanjang ini apa namanya rantai rantai nilai ya supply chain. Uh, Objektifnya to maximize the supply chain's competitive advantage and benefit to ultimate customers, the ultimate customers ya. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi temuan 1 sampai khususnya 2 sampai 6 ya. Itu lebih banyak kita ngomongin tentang strategi untuk aktivitas di manajemen operasi ya, untuk meningkatkan kompetitif advantage perusahaan ya. Tentunya untuk aktivitas saat kita melakukan setup sistem operasi. Nah, pertemuan ini ketujuh ini mencoba untuk mengintegrasikan ya, semua aktivitas ya dari hulu ke hilir, dan tujuannya tidak lain untuk memaksimalkan ya ini ya supply chain benefit sebenarnya ya untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Ya. Jadi apa namanya materi hari ini tentang itu ya. Jadi perusahaan harusnya dari awal sudah merencanakan ya, aktivitas rantai pasokan ya, dari hulu ke hilir akan seperti apa desainnya ya supaya memberikan competitive advantage buat perusahaan dalam bersaing dengan kompetitornya. Nah, itu objektifnya. Terus beberapa hal yang memang akan saya diskusikan di sini ya tentang apa itu supply chain, apa itu logistik management gitu ya. Jadi beberapa definisi ya, beberapa konsep tentang supply chain management dan logistik management itu ada yang bilang oh sama aja gitu ya. Tapi ada yang bilang beda ya. Sekarang dari dua konsep itu ya kita menempatkan definisi supply chain sama logistik itu menjadi definisi yang memang berbeda ya, atau benar sama gitu ya. Nah, sebenarnya supply chain sendiri ini ya, itu merupakan perkembangan ilmu ya dari logistik manajemen. Ya. Supply chain management itu mulai mengemuka ya di era 90-an sebenarnya. Ya. Jadi ketika ada sudut pandang yang mengatakan logistik sama supply chain management itu sama ya definisi dan cakupannya ya itu tidak lain karena memang ilmu supply chain ini dikembangkan dari ilmu logistik manajemen ya, gitu. Sehingga ada beberapa orang yang berpendapat ya sama aja sih apa yang dipelajari logistik manajemen dengan supply chain manajemen gitu ya. Tapi beberapa pendapat mengatakan bahwa logistik sama supply chain management itu berbeda. Ya. Berbeda dalam hal cakupan aktivitasnya. Nah, itu oke-oke juga, itu oke-oke saja, tidak ada masalah. Ya. Ini kalau Ini kok supply chain PPT-nya hitam, nggak kelihatan. hitam, Iya tadi nggak kelihatan. udah, Ah ya udah pak, sudah. sudah. Nah, berapa mengatakan berbeda karena memang begini ya. Kalau logistik manajemen itu bagian dari supply chain manajemen, ya. Oke. Karena logistik manajemen itu ya, kita hanya sudut pandangnya ke aktivitas hanya inbound dan outbound logistik saja ya dari area produk produksi ya. Jadi
eh, itu aja coverage dari logistik manajemen. Ya. Jadi hanya material masuk ke tempat produksi dan material keluar ya, atau output dari tempat produksi. Ya. Coverage dari logistik manajemen itu saja. Jadi aktivitas yang memang di manage hanya itu saja, ya, inbound dan outbound logistik. Oke ya. Sementara kalau supply chain itu lebih luas, tidak hanya aktivitas di logistik saja, tetapi aktivitas hulu ya, benar-benar hulu. Jadi inbound logistiknya itu panjang ya, jadi melibatkan sampai ke tier yang akhir nih. Kayak ini kan ada S3 ya, S3 ini di sini misalkan dikenal sebagai tier 3 ya, ini suppliernya supplier, nah suppliernya supplier lah gitu ya. Jadi S1 ini suppliernya untuk manufacturing ini ya, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. S2 ini suppliernya untuk supplier S1 ya. Dan S3 ini bisa jadi ini levelnya udah di tingkat petani atau benar-benar yang paling ujung dulunya ya, finalnya, atau di sini masuk ke farm misalnya. Nah, sementara outbound-nya ya, kalau kalian lihat dari case beer ini ya, di sini nah ada intermediate ya, brewer ini, berikutnya ada distributor, ada lagi ke toko grosir ya, baru ke customer ya. Hilirnya sampai ke customer ya. Jadi kalau supply chain management ya, activities ya, itu dari farm sampai ke customer. Sementara kalau logistik itu coverage-nya hanya di sini. Satu sampai ke brewer ini saja. Ya. Inbound, outbound. Oke ya. Itu yang memang fokus aktivitas yang di-manage di logistik manajemen, gitu ya. Itu sudut pandang yang mengatakan sudut pandang yang berbeda antara supply chain management dengan logistik manajemen ya. Yang sama tadi karena memang ya supply chain ini pengembangan dari ilmu logistik manajemen yang baru mengemuka di era 90-an ya. Ketika perusahaan berpikir cara apa lagi yang harus kita gunakan untuk meningkatkan competitive advantage dari perusahaan kita supaya lebih unggul dibandingkan pesaing kita, gitu ya. Nah, makanya lah mulai itu ngetren ya supply chain management. Perlu ada kolaborasi ya antar aktor-aktor di sepanjang ya lini distribusi ya atau lini rantai pasokan dari hulu ke hilir ya, untuk meningkatkan value dari produk akhir ya atau final product ya gitu. Itu hanya bisa dilakukan kalau ada kolaborasi dari setiap aktor di sepanjang hulu hilir ya, aktivitas mulai dari pengadaan awal sampai kepada delivering akhir ke customer. Nah gitu intinya untuk customer, untuk supply chain management. Dari sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, ini pengantar saya ya untuk supply chain management di bab ini ya. Intinya kan di materi ini biar kalian punya pijakan awal untuk ngerti supply chain management itu saja sebenarnya. Ya. Dan penekanan di materi chapter 11 ini lebih kepada vendor ya, vendor selection atau aktivitas inbound ya dari vendor ke sistem produksi atau manufacturing di sini. Nah, fokusnya di situ. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah baca semua? Sudah, Pak. Nah, oke, silakan. Saya ngajak Anda untuk diskusi. Pengantarnya sudah seperti itu. Ya. Selebihnya, silakan kalau ada pertanyaan.
Bagian yang mana nanti kita buka slide-nya. Jadi kalau satu-satu nggak selesai setengah jam lagi ya. Ini ada sourcing strategi, makanya ini fokusnya tadi seperti saya bilang ke sisi vendor ya, supplier ya. Jadi ini 6 strategi terkait dengan masalah pengadaan barang ya atau pemilihan supplier ya. Ada many suppliers, ada few suppliers, vertical integration, joint venture, keiretsu sama virtual companies ya. Nah, itu seperti itu ya. Kalau ada yang nanya silakan. Izin tanya Pak. Ya. Videonya dimatikan karena kurang stabil sinyal. Sebentar. Gimana? Pradita ya? Iya Pak. Ya Pradita. Saya izin mematikan video karena kurang stabil ya Pak. Saya izin mematikan video karena kurang. Iya. Jadi kan kalau yang sempat saya baca di buku itu yang di bagian awal-awal itu kan kayak membedakan antara yang purchasing dan kolaborasi ya Pak. Tadi kan sempat Bapak sebutkan juga terkait dengan kolaborasi gitu. Nah itu apakah memang sebenarnya kalau kolaborasi ini artinya bentuk-bentuk yang 6 strategi tadi atau bentuk seperti apa ya istilahnya kalau kolaborasi itu dia bentuknya lebih terdekat antara supplier dengan perusahaannya atau bagaimana? Oke. Makasih Pradita ya. Jadi kolaborasi di sini memang makanya saya nyebutnya biar lebih umum ya, general itu aktor ya. Karena sedikit sekali perusahaan itu yang punya kendali ya, di mana rentang kendalinya luas sekali dari hulu ya, sampai hilir. Dia menguasai dari supplier ujung sampai ke customer. Itu jarang sekali ya, yang perusahaan yang memang mengendalikan seluruh aktivitas itu. Ya. Oke, nah beberapa perusahaan sih udah berusaha seperti itu, makanya BUMN pun sekarang ya, dibuat konsep holding. Ya. Pernah dengar ya? Pernah Pak. Nah itu tujuannya supaya BUMN yang ada sekarang ini dengan dibentuk holding ya, itu tujuannya biar satu lebih efisien, yang kedua bisa lebih unggul, kompetitif ya, karena ada sinergi antara BUMN yang megang ya bisnis di hulu sampai ke hilir begitu ya. Nah ini pun begitu. Tadi sempat saya singgung bahwa sedikit sekali perusahaan yang memang punya kekuatan atau kendali aktivitas dari hulu ke hilir. Dia punya bisnis itu. Beberapa perusahaan mencoba untuk memiliki itu ya. Ya dia punya lahannya atau punya sumber daya sampai ujungnya, sampai distributor atau retailer juga dia yang punya ya. Nah, untuk perusahaan yang punya bisnis dari hulu ke hilir itu udah sangat kompetitif sekali pasti, karena dia punya kendali ya, bisa dia bersaing di masalah harga dan sebagainya. Tetapi kan karena sedikit tadi, artinya banyak dari perusahaan yang rentang kendalinya itu tidak dikunci di satu kendali gitu. Tetapi bisnis ini punya banyak orang yang ownernya juga beda-beda ya. Nah, masing-masing owner ini yang saya sebut aktor ya, agar rantai pasokan atau rantai nilai, kita sudah sebut rantai nilai dari hulu ke hilir, kita bersaing terhadap produk pesaing ini kan, saing itu anggaplah ya produk tetangga kita gitu anggap ya. Nah, agar saya bisa menang, saya harus bisa kompetitif. Paling sederhana, harga saya harus lebih rendah. Okay. Nah, harga ini ya kan sebenarnya proksinya dari profit kan gitu ya. Nah, profit udah pasti turun. Gimana caranya nggak turun ya? Bisa nggak ya
supplier saya menurunkan harga juga supaya ngejual ke sayanya lebih murah, supaya nanti di harga akhir saya bisa bersaing. Nah, supplier saya ini juga sama, ya. Sudut pandangnya atau dia kiranya pasti, ya saya bisa ngejual ke kamu lebih rendah kalau supplier saya juga ngejualnya lebih rendah, dan seterusnya, ya. Artinya saya bisa bersaing di tingkat akhir di market, ya, di customer market itu kalau semua aktor yang ada di rantai pasokan, ya, ini memang berpikir sama, gitu ya, harus bisa memberikan tentunya privilege, ya, tertentu, gitu ya, kepada tiap pelaku yang ada di sepanjang rantai pasokan itu, ya. Jadi aktor di sini kolaborasinya adalah ya gitu, owner-owner atau pebisnis atau pemain-pemain dari hulu ke hilir, ya. Supplier saya, ya, memberikan kalau apa namanya, dia inovasi dijalankan, ya, supaya produk dia juga berkualitas, harga dia juga jual ke saya kompetitif, sehingga saya juga akan lebih kompetitif juga jual konsumen, gitu aja. Keputusan saya, ya, sebagai satu aktor itu dipengaruhi oleh aktor di belakang saya, ya. Aktor di belakang saya juga dipengaruhi oleh aktor di belakangnya. Itu yang kita sebut tier 1, tier 2, tier 3 sampai ke ujung dulu. Tangkap, ya. Kalau seumpama ada aktor-aktor yang tidak mau bekerja sama atau kolaborasi, gitu ya, untuk meningkatkan value produk akhir, maka yang terjadi, ya, produk kita tidak akan unggul, ya. Karena saya jualan produk ini kan suppliernya juga ditentukan nggak cuma saya, supplier saya dan sebagainya. Kalau supplier saya egois, ya. Jadi dalam konsep di sini, ya, egois itu digambarkan dengan local optimization. Ketemu konsep itu, ya? Gitu. Iya, Pak. Local optimization, ya. Local optimization itu memang bahasa sederhananya aktor itu egois, ya. Dia hanya pengen untung sendiri. Nah, itu yang repot. Jadi isu, makanya di sini sebutnya isu dalam supply chain, membangun kolaborasi, ya. Supply chain management salah satunya local optimization, ya. Okay. Si aktor yang satu ini dia nggak mau tahu, pokoknya gue ngejual ke lo harganya segini, ya kan, gitu, ya. Nah, yang seperti itu jadi repot, ya. Karena ketika saya dapat harga tinggi dari supplier saya ini, ya otomatis saya ngejual ke customer akhirnya juga lebih tinggi, kan begitu. Nah, perlunya kolaborasi itu sekat-sekat local optimization, ya, adanya local optimization harus diatasi. Makanya di sini ada opportunities, ya. Opportunities-nya kan ada misalkan integrasi data, kan gitu-gitu, ya. Nah, jadi koordinasi nih, ya. Koordinasi, ya. Integrasi data itu tujuannya supaya stoknya jadi akurat, ya. Nggak ada stok yang berlebih, karena stok yang berlebih identik dengan holding cost yang itu merupakan bagian dari inventory cost juga akan tinggi, ya. Ketika biaya atau beban usaha tinggi, ya otomatis larinya juga pasti ke tingkat profit atau harga, gitu, ya. Nah, pertanyaan Rames ini sudah cukup menjawab sebagian dari diskusi hari ini. Makanya tadi sempat saya singgung tentang konsep local optimization, ya. Ada juga terkait dengan opportunity, ya. Kalau misalkan ada isu, nah local optimization itu isu. Ini kalau kita pengen meningkatkan keunggulan bersaing, kalian dengar nggak? Misalnya campur sama ada pengajian apa? Suara di masjid. Kedengeran nggak? Masih kedengeran, Pak. Ya. Jadi yang terjadi seperti itu, ya. Ketika di buku ada konsep isu dalam meningkatkan competitive advantage atau meningkatkan value produk melalui supply chain activities. Nah, isu-isu itu yang ada. Salah satunya local optimization tadi, ya. Nah, berikutnya apa lagi tuh isunya sebenarnya? Oke, ya.
Nih ada local optimization, ya, ada large lots, insentif, nah, ya, itu isu-isu ya. Nah ini bagaimana memanage isu ini ya. Nah ada peluang ya. Jadi ada integrasi data ya, koordinasi ya, oke ya, antar aktor ya untuk sharing data ya. Oke, barang saya tinggal sekian ya, tolong siapkan ya barang gitu ya. Jadi supaya saya tidak sampai kehabisan gitu ya. Akibatnya kalau kehabisan ya berdampak pada biaya stock out gitu ya, stock out cost gitu ya. Nah makanya sharing data itu penting. Terus pakai VMI ya. Ini hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mengatasi isu-isu di seputar aktivitas supply chain atau upaya untuk meningkatkan keunggulan bersaing dari produk ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh manajemen. Ya. Respon ya, shipping. Ini konsep-konsep. Ya Pak, berarti untuk yang kolaborasi itu juga bentuknya bisa menggunakan yang opportunities tadi berarti ya Pak. Saya tadi sebelumnya belum dapat gambaran sih pas baca itu kan kayak istilah purchasing dan kolaborasi itu kan dipisahkan banget gitu Pak. Oke, purchasing itu kan begini, Prames. Itu procurement ya. Procurement itu ada di setiap sistem operasi perusahaan. Ya. Saya tidak katakan sistem produksi ya, karena kalau digambar tadi. Ya. Nah, di gambar ini semua punya sistem operasi nih ya. Supplier tier 1, tier 2, tier 3 ya. Itu semuanya punya sistem operasi. Kalau sistem produksi itu identik dengan manufacturing ya. Makanya saya sebut secara hati-hati bahwa semua aktor yang terlibat dalam rantai pasokan ini itu saya sebut mereka punya sistem operasi sendiri-sendiri ya. Supplier punya. Dan salah satu aktivitas dalam sistem operasi itu adalah terkait dengan purchasing atau procurement activities. Oke ya. Nah, kaitannya dengan kolaborasi tadi itu lebih pada ya, semua sistem operasi ya yang melibatkan aktor-aktor ya yang berbeda-beda ini sesuai dengan perannya, dia sebagai supplier atau sebagai buyer ya. Ini semuanya harus berkolaborasi, bekerja sama ya untuk menghasilkan barang akhir yang diterima customer ini barangnya unggul dan juga harganya murah. Tujuannya itu. Barang murah di sini itu nggak bisa hanya ditentukan oleh distributor atau retailer. Ya, retailer ini juga sangat tergantung dari peran distributor. Kalau dia distributor mampu memberikan diskon yang lebih gede, harga di saya lebih murah, saya juga bisa menjual produk akhir ini dengan harga yang lebih murah. Distributor bilang, saya akan ngasih harga kamu murah ya, kalau saya dikasih harga dari wholesaler ini murah juga, maksudnya sama wholesaler ini pun begitu. Ya, saya akan bisa ngasih harga murah kalau dari manufacturing juga murah dan seterusnya. Sama ketika kita berbicara kualitas, di sini kualitas unggul ya. Kalau misalkan hulunya ini mampu untuk nyortir ya atau develop produk yang kualitasnya bagus dan unggul juga. Intinya begitu, Pak Mas. Silakan kalau ada yang nanya lagi. Pak, izin bertanya Pak. Ini Halisa.
Mau nanya Pak, kalau tadi kan udah sempat diobrolin kalau yang versi manufaktur ya Pak ya. Nah, Nah, kalau untuk bentar. oh iya Pak, nggak kedengeran Pak suaranya. Makanya saya berlomba-lomba kencang. Bentar. Di sana kedengaran kencang sekali nggak? Kenceng banget Pak. Ya resiko menjelang maghrib. Kalau lokasi apa ya, rumah saya juga di atas ini ya, di atas memang terbuka sekali ruangan saya memang. Jadi oke. Gimana? Ini Pak, tadi kan sempat udah disinggung ya Pak, kalau supply chain dari segi manufaktur. Nah, kalau misalnya untuk e-commerce sendiri, bagaimana ya Pak cara kendalinya? Karena kan kalau di e-commerce tidak ada yang bisa mengecek kualitas produk, kecuali berdasarkan review dari konsumen. Lalu juga e-commerce sendiri kan nggak punya gudang untuk menyimpan semua barangnya, karena kebanyakan barang kan dijual langsung dari si produsen pertama. E-commerce cuma jadi platform penghubung saja. Itu gimana ya Pak? Oke, e-commerce sendiri itu kan tetap ya, itu kan transaksi. Jadi e-commerce itu hanya dia berusaha memotong ya, sedikit jalur distribusi ya, supaya lebih hemat ya. Kalau dari contoh tadi itu masih tradisional banget, artinya dari pabrik masih harus melalui wholesaler, masih harus melalui distributor, masih melalui retailer ya. Nah, peran-peran itu yang berusaha ditiadakan dengan adanya e-commerce ini ya. Tujuannya harganya tentunya lebih murah karena dia tidak perlu sharing profit ya ke aktor-aktor untuk distribusi barangnya ke konsumen. Paham ya? Ya. Jadi e-commerce itu hanya wadah saja ya, tapi tetap arus barang ya, itu tidak berlangsung ya. Mungkin dropshipping ya. Oke ya. Yang dia gunakan dropshipping dari manufacturer langsung ke customer ya. Nangkep ya? Nah, itu pun perlu juga kolaborasi. Misalkan ada respon dari customer produknya jelek gitu ya. Nah, si pedagang ini juga pasti akan komplain ya. Bisa jadi dia nggak akan pakai vendor itu lagi ya. Sama, perlu kolaborasi ya. Dia juga pasti akan melakukan kesepakatan dengan vendor ya. Bisa nggak harganya turun, bisa nggak begini begitu ya kan? Ongkos transportnya siapa yang nanggung? Pasti ada ya. Nah, aktivitas yang seperti itu juga merupakan aktivitas supply chain saja. Ya, adanya e-commerce itu lebih kepada satu memudahkan transaksi ya, dominan dropshipping ya. Ngapain saya harus berbagi profit dengan wholesaler, distributor, retailer kalau saya bisa mengirimkan barang langsung dari pabrik ke customer gitu saja. Nah ya. Nah, aktivitas supply chain-nya nggak berubah gitu. Hanya ada sebagai aktivitas yang memang dipangkas. Ya, justru dengan adanya e-commerce ini dia improving supply chain activities dengan menggunakan e-commerce atau platform ini. Ya itu sebenarnya ya. Gitu. Inovasinya justru di situ. Ada e-commerce ini ya. Yang nggak perlu pakai ini ya. Dia peran-peran keberadaan dari distributor, retailer mungkin tetap ada buat si vendor itu ya, atau buat si manufacturer tetap ada. Cuman perannya tidak dominan kayak dulu ya. Dia juga bisa ngebangun e-commerce entah melalui platformnya dia, websitenya dia ya. Jadi konsumen pun nggak kayak dulu ya. Dia untuk dapetin barang, saya harus menjalin hubungan kolaborasi sampai di retailer. Tapi sekarang konsumen dia bisa langsung pesan melalui platform digital ya atau e-commerce ya. Saya bisa langsung ngirim produk saya ke customer akhir dengan margin yang lebih bagus dibandingkan kalau saya melalui wholesale ya, distributor sampai ke retailer. Itu sih sebenarnya. Ya. Jadi keunggulan kompetitifnya juga lebih bisa dieksplor kalau pakai e-commerce. Jadi harganya perusahaan lebih punya kendali gitu, karena profit marginnya nggak perlu harus dibagi-bagi ke beberapa aktor.
Itu enaknya di situ. Gitu, Linsa. Terima kasih Pak. Ya, lagi. Gini, ini ada batasan berapa menit nggak untuk Google Meet ini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada tulisan sih, pakainya nggak ada. Kalau nggak ada, oke. Kita break. Saya harus azan maghrib dulu ya. Nah, dengar? Oke. Kita silent dulu. Saya silent. Habis itu kita masuk lagi. Nggak apa-apa. Mulai lagi jam berapa, Pak? Ini aja habis azan langsung kita ini. Saya di sini.